Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, baik secara zahir maupun batin. Dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Tak lupa kita untuk selalu berdoa agar virus corona ini segera diangkat dan kita akhirnya kembali belajar sebagaimana biasanya secara tatap muka. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi kita hari ini adalah kajian Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua adalah kita mampu mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang ketiga adalah kita mampu menjelaskan asbabun nuzul yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang keempat, kita dapat mengartikan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang kelima, kita mampu menyimpulkan kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang keenam adalah mampu memutuskan hal-hal apa saja yang mendekati zina sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang ketujuh adalah kita mampu merangkum bahaya pergaulan bebas dan zina sesuai yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang terakhir adalah kita mampu menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 32 sesuai dengan kaidah dan makhraj huruf. Perhatikan bacaan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dalam video berikut ini. Mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Asbabun nuzul ayat. Masih ada yang ingat apa itu arti dari asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Ayat ini turun karena ini masih menyangkut rangkaian ayat yang membahas tentang kesempurnaan Al-Quran, antara lain tentang kaidah, adab, dan etika pergaulan, khususnya dengan lawan jenis yang tidak ada hubungannya dengan mahram. Said Qutb pernah menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan interaksi tanggung jawab individu dan kelompok yang harus dikaitkan dengan prinsip keimanan dan akidah, sehingga muncul ikatan keluarga, kelompok, dan ikatan rumah tangga yang beradab, santun, dan bermoral. Hal terpenting adalah pola pergaulan lawan jenis yang menjunjung martabat dan kehormatan diri sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Selanjutnya adalah makna kata yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan tabelnya.
Wa artinya adalah dan. La, janganlah. Taqrabu, kamu mendekati. Tadi situ memiliki arti kamu. Az-zina, zina. Innahu, sesungguhnya zina itu. Hu itu di situ berarti zina. Karena hu dinisbahkan pada kata zina. Karena sesungguhnya zina itu. Fahisata, perbuatan yang keji. Wasa'a, yang buruk. Sabila, jalan. Selanjutnya kita akan mempelajari ilmu tajwid dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan tabel dalam slide. Di dalam tabel ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama adalah mad asli. Contohnya wala. Yang kedua adalah qalqalah subro. Contohnya adalah taqarabu. Yang ketiga adalah alif lam samsiyah. Contohnya adalah az-zina. Yang keempat adalah gunnah. Contohnya adalah innahu. Selanjutnya ada idgham bi gunnah. Contohnya adalah fahisatan wa sa'a. Dan yang terakhir adalah mad iwad. Contohnya adalah sabila. Nah, dalam tabel tersebut itu belum ada alasannya kenapa itu mad wajib, kenapa itu qalqalah, kenapa itu gunnah, kenapa itu mad wajib muttasil, dan kenapa itu mad iwad. Untuk tugas di rumah, berikanlah alasan dari masing-masing hukum tajwid dalam tabel tersebut. Setelah kita mempelajari tentang hukum tajwid, asbabun nuzul, dan arti kata, maka kita bisa dapat mengambil isi kandungan dari ayat Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, ayat ini menuntun kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus menjaga pergaulannya agar tidak terjerumus pada perbuatan zina. Yang ketiga adalah segala sesuatu yang berpotensi atau mengantarkan ke arah tersebut harus dijauhi, karena mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Pola pergaulan bebas sangat merugikan martabat diri keluarga serta derajat kemanusiaan karena menyalahi fitrah insan yang suci. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat kita. Ibu ingatkan kembali untuk tugas Ananda di rumah. Yang pertama adalah bacalah Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan jangan lupa sertakan videonya lalu dikirim melalui Classroom. Yang kedua adalah dalam tabel di atas terdapat hukum tajwid. Berikan alasan dari masing-masing hukum tajwid tersebut. Dan yang ketiga adalah berikan kesimpulan dari pengertian dari zina, kemudian apa hukum dari zina itu sendiri, dan kenapa zina itu dilarang. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.